Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan meninjau lokasi pembuatan kue tradisional khas Aceh yang menjadi produk unggulan Gampong Langu untuk mengikuti lomba desa di salah satu calon juara dari 10 desa yang ada di seluruh Indonesia. Kita sudah ada di lokasi tempat pembuatan kue, tepatnya di rumah tua PKK Gampong Langu, dan untuk lebih jelasnya akan kita wawancarai langsung siapa saja yang membuat kue ini dan bagaimana peran PKK Gampong dalam membina industri rumah tangga ini. Assalamualaikum, selamat sore Ibu-Ibu. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ini Gampong Langu sudah masuk dalam 10 besar nasional dan salah satu produk unggulannya adalah kue tradisional khas Aceh. Sekarang kita sedang melihat ibu-ibu ini sedang membuat kue. Yang ingin saya tanyakan ini, apa sih nama industri rumah tangganya ini? Megah, Pak. Dia ada dua kelompok. Untuk kelompok pertama, dia ini ada kue-kue yang khusus kita buat harian, setiap harinya. Iya. Setiap harinya ini kue kara dan kue tipang, ada kue tipet, ada kue bunga kayu, ada beberapa macam. Lebih kurang ada 10 macam. Oh, banyak ya. Kemudian siapa pengelolanya Bu dalam industri kue megah ini? Kebetulan saya sendiri yang mengelola. Iya. Siapa saja konsumen tetapnya Bu? Kan ya keluar daerah. Kita kan ini keluar daerah ke Medan, ke Jakarta juga. Bahkan ke luar negeri sudah pernah. Kemana ya keluar negerinya? Ke Malaysia, ke Thailand juga. Belanda. Oke. Kemudian biasa berapa keuntungan dalam sebulan diperoleh dari pembuatan kue ini? Itu masing-masing kue ya. Kalau kue kara ini kalau lebih kurang dalam satu bulannya ini untuk satu orangnya menghabiskan lebih kurang ada 8 sak. Berarti 8 kali 15 kilo ya berasnya. Kita jadikan tepung. Dapat kuenya lebih kurang 4.500 atau sampai 5.000 buah. Dengan harga penjualan 1.000 per buah. Okay. Sementara ini ada jenis kue kipang namanya dari tepung ketan. Ini lebih kurang produksi saya 7 sampai 8 sak per bulan. Dalam satu bulan itu dalam satu sak itu bisa mendapatkan 125 bungkus. Harga jualnya per bungkus 12.000. Di mana saja dipasarkan selain di toko Bu? Selain di toko, kami biasanya dibawa ke hari-hari pekan, seperti hari pekan Pampak Nagan Raya, Alubili Nagan Raya, dan Lami Nagan Raya. Terus ke Aceh Jaya juga ada hari-hari pekannya. Jadi para sales mengambil kemari terus membawa ke hari-hari pekan gitu. Oke. Baik, terakhir ini, mengapa memilih membuat kue? Kalau memilih membuat kue gini ya, prosesnya lebih cepat. Jadi hari ini kita produksi, besoknya udah dapat uang gitu. Jadi lebih cepat ya. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian terakhir kita mau lihat nih bagaimana proses pembuatan kue kara yang diberitahukan tadi. Ya, silakan. Tepung kering. Habis itu gula, air, udah. Bahannya tepung, gula, air, minyak. Jadi nggak ada campuran bahan-bahan kimia, nggak ada sama sekali. Jadi betul-betul alami gitu. Jadi nggak usah takut untuk mengkonsumsinya. Jangan takut, sedikit pun jangan takut, karena semua bahan-bahan alami. Gula pasir, tepung beras, ditambah dengan air dan digoreng sama minyak. Udah itu aja, simple. Jadi rasanya lebih gurih, lebih enak, sehingga produksi kami semakin hari semakin bertambah. Tahan sebulan. Kue kara ini juga ini ya untuk kue adat. Kue-kue adat yang besar-besar bentuknya kayak gini. Jadi untuk 40 hari meninggalnya, misalnya entah mertua, entah besan gitu. Jadi kebiasaan kita membawa kue kara ini
dalam jumlah dalam bentuk kindang gitu, dalam kepuk istilahnya. Kalau orang yang maksudnya itu bagi orang yang mampu, tapi bagi orang yang mampu cukup dengan 1 talam aja. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya. Oke. Assalamualaikum Bapak Kecil dan Ibu Kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah lihat bagaimana proses pembuatan kue yang ada di Kampung Langung ini, dan alhamdulillah berkat kue ini Langung masuk dalam 10 besar nasional, juara lomba desa di tingkat nasional. Sebagai aparatur kampung, kami ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, siapa yang membina industri kue ini? Ya, saya. Pertamanya ya membina, mengajak dan komunikasi untuk membuatnya dan untuk mengedarnya gitu. Apa yang mengawali Ibu merintis pembuatan kue ini di Kampung Langung? Ya, untuk meningkatkan ekonomi rakyat, untuk biar pendidikan pendidikan lebih baik. Saya sendiri udah merasakan juga untuk pendidikan berapa pentingnya dan untuk konsumsi makanan. Kemudian kenapa memilih menonjolkan industri kue ini di Kampung Langung daripada produk-produk yang lain? Ya, ini yang lebih baik kita tonjolkan karena ini lebih mudah untuk lebih unggul dan lebih mudah mendapatkan proses untuk menjual. Kepada Pak Kecil ini, Ya. karena ini jadi produk unggulan kampung, apa ada manfaatnya bagi pemerintah kampung? Insya Allah kalau saya selaku kepala desa kampung, selaku kecil, sangat banyak manfaatnya. Karena gini, karena manfaatnya ini setiap orang bikin kue memprodukkan, dia menjual, itu ada hasilnya. Hasil itu sekian persen diberikan untuk kampung. Dengan hasil itulah menjadi perkembangan desa. Jadi serahkan kepada BUMG. BUMG inilah yang di atas. Selama ini berapa hasil yang diperoleh oleh kampung dari hasil penjualan kue ini? Insya Allah kalau hasil daripada kampung diserahkan kepada kecil, kecil menyerahkan kepada BUMG adalah 5% daripada hasil pembeliannya. Kemudian selain di toko, di mana dijual kue-kue ini? Selain di toko adalah dibawa ke pasar, Pak. Dibawa ke pasar, yaitu bukan hanya pasar di Kabupaten Aceh Barat, di perkotaan, tetapi di luar kabupaten pun dibawa juga. Atas nama apa itu? Namanya Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Raya, Kabupaten daripada Aceh Jaya. Itu yang dibawa dipasarkan kepada daerah lain. Kalau Kabupaten Aceh Barat, rumah ke rumah, pintu ke pintu, kantor ke kantor. Terakhir ini bagi Ibu dan Bapak Kecil, Ya. apa harapannya setelah Kampung Langung ini masuk dalam 10 besar juara lomba kampung atau lomba desa di tingkat nasional melalui industri kue ini? Apa harapan dari Bapak dan Ibu? Ya, harapan kami daripada masyarakat Kampung Langung selaku kami kecil adalah pertama untuk memajukan lagi kelompoknya. Mungkin satu kelompok menjadi 2 kelompok. Yang ada nanti misalnya ada kelompok Dharma Wanita. Itu kelompok itu akan dikembangkan lagi, ditambahkan lagi supaya dari kelompok menjadi 2 kelompok. Dengan banyak kelompok banyak hasilnya. Dengan banyak hasilnya inilah untuk mengatasi masyarakat yang kurang mampu untuk tanpa sekolah, inilah untuk menambah kita mengatasi pengangguran di desa ini. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Kecil. Kalau bisa diperlihatkan ini kue-kuenya ya? Ya, ini cuma kue yang dikelola. Ini kue kepang, harganya 12.000, diambil 10.000. Kalau diambil sama konsumen 10.000, dijual 12.000. Ini 2,5. Itu kue apa namanya, Bu? Bunga kayu. Ini 1.000. Kalau diambil 800. Ini kue bara, Kalau kue ini apa namanya, Bu? Tuh kepang kacang. Ini sekilo 50.000. Harganya berapa? 50.000. 10.000 kue bawang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu Kecil. Kalau